Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhana. Saya adalah moderator dari kelompok 6 dan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan topik diskusi kami yaitu satwa endemik Indonesia. Selanjutnya, kelompok 6 itu sendiri terdiri dari 8 anggota. Yang pertama ada Imran Sadewo, Lisa Ayu Aditya, Embra Muhana, Mutiara Dia Karisma, Bro Makvira, Restu Lestari, Siti Nuraisyah, di mana dan secara Suteja. geografis persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat yang bercorak Asia, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur yang bercorak Australia. Di Indonesia terdapat tidak kurang dari 254 jenis amfibi, 624 jenis reptil, dan 650 jenis binatang menyusui. Persebaran fauna Indonesia Barat dibatasi oleh garis Wallace, persebaran fauna Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Dengan demikian, persebaran fauna Indonesia Tengah terletak di antara kedua garis tersebut. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Satwa endemik di Indonesia, satwa endemik Nusa Tenggara Barat. Ada usang rijani. Hewan ini merupakan hewan endemik yang berasal dari Pulau Lombok, NTB. Ciri khas dari musang ini adalah warna hitam yang lebih dominan dari kepala sampai ujung ekor. Yang kedua itu ada cicak ini memiliki ciri dua pasang sisik postnatals terhubung dengan pasangan sisik pertama dan sisik subdigital. Yang kedua itu ada satwa endemik Sumatera Barat. Ada caecilian, adalah amfibi tropis yang terlihat seperti cacing besar atau ular licin. Mereka tidak memiliki lengan atau kaki. Ada juga surili Sumatera atau lebih dikenal dengan sebutan simpai, mempunyai ciri khas jambul pada kepalanya yang menyerupai mahkota. Ketiga itu ada kuaraja, dapat ditemukan di wilayah provinsi Sumatera Barat. Ciri khas burung kuaraja ini yaitu hidup di permukaan tanah. Yang keempat ada harimau Sumatera, mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat. Next. Yang kelima ada musang tongkok. Hewan ini memiliki tubuh langsing dan berukuran sedang dengan panjang 35 sampai 40 cm. Ekornya sepanjang 30 sampai 45 cm. Dan yang terakhir itu ada ayam kukuak balenge. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan India. Hal ini karena kokok ayam jantan memiliki irama yang bertingkat mulai dari 3 hingga 12 lengge. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu satwa endemik Sumatera Selatan. Pertama ada burung bangau migran buok, di mana ciri khas dari burung bangau ini mukanya itu tidak memiliki bulu, serta biasanya bangau ini memiliki habitat pada lahan yang basah sehingga memungkinkan mereka untuk sering berpindah-pindah. Kemudian yang kedua itu ikan belida, di mana ciri khas dari ikan belida ini tubuhnya berbentuk seperti pisau dan sirip atas ekor dan sirip perutnya itu saling bersambung. Kemudian ada kerbau rawa pampangan atau bubalus bubalis, di mana ciri khas dari kerbau ini yaitu memiliki kepala yang besar, kulit tebal, dan kulit yang berwarna hitam, serta kerbau ini dapat menyelam pada kedalaman yang cukup dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang kelima, satwa endemik khas Aceh. Pertama, sisem cempala kuning atau Tixisol spiropygus, yaitu yang merupakan suatu spesies burung yang memiliki dua warna pada tubuhnya, di mana pada bagian ekor itu berwarna orange dan pada bagian tubuhnya itu berwarna abu-abu. Kemudian ada tuntong laut, ini sejenis kura-kura gitu,
Kemudian yang keenam itu satwa endemik Jawa Timur. Pertama itu badak Jawa, di mana badak Jawa ini termasuk yang sudah mulai punah. Kemudian ada elang Jawa. Kemudian yang ketiga ada kancil Jawa yang memiliki tubuh yang sedikit kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyebab persebaran fauna itu yang pertama ada pengaruh perubahan geologis. Zaman dahulu, daratan Indonesia bagian barat masih bergabung dengan benua Asia, serta Indonesia bagian timur. Fauna dari Asia ini menyebar ke Indonesia bagian barat, sedangkan fauna yang berasal dari Australia menyebar ke Indonesia bagian timur. Nah, setelah berakhirnya zaman es, sebagian daerah dangkalan Sunda dan Sahul digenangi air dan menjadi laut. Sejak peristiwa inilah, penyebaran fauna terhenti kecuali fauna-fauna tertentu. Yang kedua itu keadaan iklim, di mana sangat berpengaruh sekali terhadap persebaran, perkembangan, maupun kelangsungan hidup fauna. Yang ketiga itu kegiatan manusia. Di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin tampak sekali pengaruh tersebut, di mana upaya manusia berupa pembibitan maupun penyilangan terhadap fauna. Dampak negatifnya seperti perburuan liar terhadap jenis fauna tertentu yang dapat menyebabkan berkurangnya populasi terhadap fauna. Adanya usaha-usaha untuk melestarikan jenis fauna, terutama telah dianggap langka, merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang semakin lama tampak semakin rusak. Selanjutnya itu upaya mencegah kepunahan fauna di Indonesia. Fauna yang dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu memenuhi populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan ketiga, daerah penyebaran terbatas atau endemik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengamatan jenis tumbuhan dan satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka yang dilindungi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sanksi bagi pelaku yang melakukan perdagangan ilegal terhadap fauna langka. Jadi ada sanksi bagi orang-orang yang memperdagang atau memperjualbelikan satwa-satwa langka kita, terutama di Indonesia, itu sudah diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf ke A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Jadi di sana sudah disebutkan bahwa kita menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati, itu di 2 poin tersebut, itu akan dikenakan sanksi karena itu berupa pelanggaran. Jadi dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun, kemudian denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu sesuai dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur. Faktor penyebab terjadinya persebaran fauna di Indonesia yaitu pengaruh perubahan geologis, pengaruh keadaan iklim suatu daerah, dan pengaruh kegiatan manusia. Upaya untuk mencegah kepunahan fauna yang dilakukan pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.